Teman-teman mahasiswa yang berada dimanapun, pada minggu yang keempat ini kita akan membahas tentang pengertian pupuk, jenis-jenis pupuk, dan manfaatnya bagi tanaman ya. Kemudian ada pengertian pemupukan dan cara-cara umum yang digunakan dalam melakukan atau melaksanakan pemupukan ya. Kemudian juga ada tentang pengertian pengapuran ya, pengapuran dan jenis-jenis dalam metode pengapuran. Kemudian ada istilahnya pengaruh kapur sendiri bagi tanah dan tanaman ya, seperti itu ya. Kemudian juga dalam pemupukan sendiri ada pengertiannya ya. Nah, apa itu pemupukan? Nah, pemupukan itu adalah proses atau kegiatan dalam pemberian bahan yang digunakan yang dimaksudkan dengan tujuan menyediakan hara bagi tanaman ya. Jadi ada kata kuncinya yaitu menyediakan hara bagi tanaman ya. Kemudian umumnya dalam pupuk itu diberikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk padat maupun cair ya. Jadi ada bentuk padat atau cair ya. Kemudian bisa digunakan melalui tanah ya, melalui tanah dan kemudian diserap oleh akar tanaman. Selain itu juga pupuk juga dapat diberikan lewat permukaan tanaman ya, permukaan tanaman terutama daunnya ya. Jadi ada daun ya, mulut daun ya, seperti itu ya. Kemudian pemupukan sendiri bertujuan untuk memberikan tambahan nutrisi pada tanah ya. Jadi ada tujuannya yaitu adalah memberi tambahan nutrisi pada tanah ya, yang secara langsung maupun tidak langsung akan diserap oleh tanaman ya, untuk metabolisme atau pertumbuhan atau perkembangan bagi tanaman itu sendiri ya. Kemudian nutrisi yang dibutuhkan terdiri dari makronutrien dan mikronutrien ya, atau dibilang dengan pupuk makro atau pupuk mikro ya dalam melakukan pemupukan ya, seperti itu ya. Nah, seperti apa pupuk makro, yaitu misalnya nitrogen, fosfor, kalium. Kemudian untuk mikronutriennya sendiri ada sulfur ya, sulfur, kalsium, Mg ya, magnesium, besi dan tembaga dan seng dan lain-lainnya ya. Kemudian dalam pemupukan sendiri dapat dilakukan melalui dua cara ya, yaitu melalui akar dan daun. Nah, pemupukan melalui akar itu sendiri bertujuan untuk memberikan unsur hara pada tanah untuk kebutuhan tanaman itu sendiri ya. Kemudian pada umumnya pemberian pupuk melalui akar dapat dilakukan dengan cara apa? Dengan cara disebar ya. Nah, dengan cara disebar, kemudian bisa juga ditempatkan di dalam lubang ya. Jadi ada lubang. Nah, itu kemudian dilakukan pemberian pupuk ya atau pemupukan ya. Kemudian bisa juga melakukan larikan dan barisan ya dalam melaksanakan pemupukan ya. Jadi dibuat larikan berbentuk barisan ya, seperti itu ya. Sedangkan untuk pemupukan daun, pemupukan dapat dilakukan dengan cara spraying ya, dengan cara spraying atau penyemprotan ya. Nah, aplikasi pemupukan sendiri pada tanaman semusim dan tanaman tahunan itu agak sedikit berbeda ya. Nah, kalau tanaman semusim itu contohnya tanaman palawija ya, kacang-kacangan, sayuran ya, padi, jagung ya, seperti itu ya. Jadi ada tanaman di umumnya orang bilang tanaman pangan dan hortikultura ya, seperti itu ya. Berbeda dengan tanaman tahunan yang orang umumnya bilang itu tanaman perkebunan ya, seperti itu ya. Nah, tanaman perkebunan contohnya apa? Ada tanaman buah-buahan, kakao ya, kakao, kopi, kelapa sawit, teh, dan lain-lainnya ya, seperti itu ya. Nah, untuk materinya sendiri teman-teman diharapkan membaca atau mencari sumber-sumber yang terpercaya ya, seperti dari Google Scholar atau Google Cendekia ya. Nah, untuk materinya mohon di-download ya, di bawah di-download, kemudian dibaca, kemudian teman-teman diharap menjawab diskusi ya, karena ada poin atau nilainya tersendiri ya dalam menjawab diskusi ya. Kemudian teman-teman juga mengerjakan tugas yang diberikan ya, karena tugas itu adalah poin tersendiri bagi mahasiswa ya, seperti itu ya. Untuk selanjutnya diharapkan teman-teman tetap semangat dalam belajar dan memahami materi ya, seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya harap semua tetap semangat dan jaga kesehatan ya.
Oke, saya tutup. Terima kasih buat semuanya.